Halo semuanya, perkenalkan namaku Keza Nidira. Saya berkuliah di PENS atau Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan jurusan D4 atau Sarjana Terapan Teknologi Game. Di sini saya akan membuat review game dengan bergenre RPG yaitu Zenless Zone Zero atau ZZZ. Nah, di sini saya akan menjelaskan maksud saya untuk mereview game tersebut, yaitu untuk tugas UTS saya dengan mata kuliah, workshop, review, dan analisa game. Di sini saya akan menjelaskan 4 aspek dalam game ZZZ, yaitu secara visual, audio, mekanika, dan story. Nah, kan kepo kan apa aja sih yang ada di 4 hal ini di dalam game ZZZ? Pantau terus buat kedepannya ya. Oke, sebelum kita menjelajahi lebih dalam tentang game ZZZ atau Zenless Zone Zero, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang identitas game pada game ZZZ atau Zenless Zone Zero. Zenless Zone Zero sendiri dipublis pada tanggal 4 Juli 2024 dengan sang developer HoYoverse, pembuat dari game Genshin Impact dan juga Honkai. Selain itu, game ini tersedia pada PC, iOS, Android, PS5, dan juga Xbox Series. Genre pada game ZZZ atau Zenless Zone Zero sendiri termasuk pada action RPG, hack and slash, dan juga semi-open world. Settingan pada dunia game ZZZ atau Zenless Zone Zero sendiri berlatar di New Eridu, kota futuristik terakhir setelah dunia hancur oleh bencana bernama Holos. Pemain berperan sebagai proxy, pemandu yang memimpin tim, agent, dan Bangbo menjelajahi Holo. Tanpa menunggu lama lagi, kita akan langsung membahas tentang 4 aspek pada game ZZZ atau Zenless Zone Zero. Let's go! Aspek pertama yang akan saya bahas kali ini adalah aspek secara visual dari game Zenless Zone Zero. Pada game Zenless Zone Zero memiliki art style dan grafis yang gayanya anime urban futuristik, kayak gabungan antara Cyberpunk City dengan vibe anime stylish. Warnanya cerah, kontras, tapi tetap enak di mata. Banyak neon, billboard, dan lampu kota yang bikin suasana hidup. Desain karakter pada game Zenless Zone Zero memiliki desain yang unik dan fashionable. Ada yang pakai hoodie, ada pakai street style, dan juga ada yang nyentrik. Nyentrik kali ini memiliki desain karakter yang ciri khasnya bisa lebih beda dari karakter yang lainnya. Setiap karakter mempunyai warna dominan sendiri, jadi gampang diingat. Environment dari game Zenless Zone Zero adalah kotanya penuh detail, kayak benar-benar kota modern yang sibuk. Ada gang kecil, toko, papan iklan digital, sampai interior yang bisa dimasukin. Kesannya kota yang chaos tapi stylish. Battle visual pada game Zenless Zone Zero memiliki keunikannya sendiri, seperti efek skill flashy banget, ada ledakan neon, garis cahaya, dan juga efek slash ala anime. Kamera dinamis, sering zoom in atau zoom out pas serangan ultimate, bikin fight semakin sinematik. Mirip arcade fighting game tapi dibungkus RPG. Jadi, buat kesimpulan dari visual pada game Zenless Zone Zero, itu seperti nonton anime cyberpunk stylish yang bisa kamu kendalikan sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sisi audio dalam game Zenless Zone Zero. Background musik pada game Zenless Zone Zero sendiri mempunyai musik yang ngebeat banget. Banyak nuansa hip hop, elektronik, sama lovey urban. Pas lagi di kota, musiknya itu chill dan enak buat didengar. Pas battle nih, langsung ngegas, beatnya keras, bikin adrenalin naik. Sound effect pada game Zenless Zone Zero memiliki beberapa keunikan,
seperti di setiap serangan kerasa impactfulnya, slash, ledakan, sampai efek elemen kayak listrik, es api terdengar detail. UI klik, navigasi menu, semua mempunyai efek suara modern. Billy, go do some repairs. It's my turn! Selanjutnya ada voice acting atau dubbing karakter. A mission? Di game Zenless Zone Zero memiliki beberapa dubbing, termasuk dubbing Jepang dan Inggris. Untuk dubbing Jepang dan Inggrisnya dua-duanya bagus banget. Tinggal preferensi aja sendiri-sendiri, menurut kalian bagus atau enggak dan nyamannya pakai yang Jepang atau Inggris. Kalau saya sendiri memakai yang bahasa Inggris. Untuk karakter dapat personality dari suaranya, misalnya ya cool, ya kalem. Terus yang kocak energinya kerasa banget pas waktu main. Kadang obrolan NPC juga bikin kota terasa hidup. Dan yang terakhir ada immersion dari game Zenless Zone Zero. Kombinasi musik urban, efek flashy, dan juga voice acting bikin player benar-benar kerasa ada di dunia futuristik yang chaos tapi kece. It's only human to be. Jadi kesimpulan singkatnya pada sound dari Zenless Zone Zero sendiri itu udah bagus banget. Bahkan ketika saya lagi eksplorasi kota di kota A, B, C itu kerasa banget chillnya dan kebantu dengan suara-suara background musik yang enak banget didengar. Terus habis itu pas battle tuh kerasa banget serunya, apalagi dibantu dengan efek-efek yang bener-bener membuat kita tuh semakin serius bermainnya. Terus habis itu juga karakter yang hidup dengan suara voice actor yang benar-benar menghidupkan personality di setiap karakternya. Untuk aspek yang ketiga yang akan kita bahas kali ini adalah aspek mekanika utama pada Zenless Zone Zero. Jadi kenapa kok mekanika utamanya? Karena pada game Zenless Zone Zero sendiri memiliki banyak banget mekanikanya, termasuk ada mekanika saat battle dan juga ada mekanika ketika kita sedang menggacha karakter. Jadi saya akan menjelaskan secara perlahan tentang mekanika dari game Zenless Zone Zero sendiri. Mekanika utama pada game Zenless Zone Zero yang akan saya bahas kali ini adalah secara action combat. Pada action combat kali ini memiliki real time yang cepat, flashy, player bisa combo, dan juga bisa mengganti karakter. Selanjutnya ada party switching, bahwa 3 karakter bisa tukar-menukar di tengah battle buat combo dan change skill. Untuk selanjutnya ada assistant system. Saat ganti karakter bisa bikin serangan tambahan seperti assistant attack biar combo semakin keren. Lalu juga kita ada Bang Bo, partner robot kecil yang bisa membantu kita untuk menjadi support system saat battle. Lalu ada eksplorasi, pakai sistem holo buat jalanin misi, pilih jalur atau aksi sebelum dilanjut. Selanjutnya yang terakhir ada progress, ini untuk level up karakter, upgrade skill, gear, dan gacha buat dapetin karakter atau weapon yang baru. Nah, tadi kan saya sempat nih ngungkit perihal gacha pada game Zenless Zone Zero. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sistem gacha pada game Zenless Zone Zero. Sistem gacha pada game Zenless Zone Zero memiliki beberapa keunikan. Yang pertama, kita bisa pull karakter dan weapon. Gacha pada game Zenless Zone Zero dipakai buat dapetin engine karakter dan juga UI engine weapon khusus. Lalu selanjutnya ada banner system. Jadi di banner ini ada banner standar dan juga ada event terbatas. Jadi ada banner pertama itu ada banner event terbatas, dan yang biasanya yang kedua itu adalah banner yang karakter lama itu dimunculkan lagi di dalam banner.
Jadi kita bisa ngegacha karakter lama di banner yang ada di game Zenless Zone Zero. Lalu ada currency. Currency ini memakai film. Ini digunakan untuk menukar currency atau film. Lalu yang terakhir ada PT system. Ini seperti jaminan setelah sejumlah pool tertentu yang kita dapatkan. Ini bisa menentukan kita untuk bisa mendapatkan karakter yang unggul. Jadi semakin kita sering ngegacha, ada kemungkinan kita bisa mendapatkan karakter yang kita inginkan. Atau kalau di game Zenless Zone Zero itu kayak karakter S, karakter paling unggul. Kalau di Genshin itu biasanya karakter bintang 5. Jadi seperti itu. Inti dari sistem gacha pada game Zenless Zone Zero ini nggak jauh beda dari game Hoyo yang sebelumnya seperti Genshin dan juga Honkai. Dan game yang dibuat oleh Hoyo itu berfokus ke karakter dan weapon dengan sistem PT biar pemain nggak terlalu zong. Jadi PT ini istilahnya membantu kita menargetkan kapan sih kita bisa mendapatkan karakter unggul dan berapa persen peluang kita bisa mendapatkan karakter unggul yang kita inginkan. Nah, kita sudah masuki aspek terakhir dari game Zenless Zone Zero, yaitu story. Kenapa sih kok story ini saya taruh di akhir? Karena di game Zenless Zone Zero ceritanya ini masih belum berakhir. Bahkan bisa aja cerita yang dibuat oleh Hoyo itu benar-benar nggak terbatas dan nggak ada akhirnya. Tapi di sini saya akan menceritakan secara intinya atau secara ringkasnya dari game Zenless Zone Zero sendiri. Zenless Zone Zero bercerita tentang dunia yang hancur akibat munculnya portal misterius bernama Hollow, tempat bersemayamnya monster berbahaya yang disebut Ethereal. Dari situ lahirlah New Eridu, satu-satunya kota modern yang masih bertahan di tengah kekacauan. Pemain berperan sebagai proxy, yaitu pemandu yang membantu para agen menjelajahi Hollow melawan Ethereal, serta mengungkapkan rahasia yang tersembunyi di balik kota tersebut. Singkatnya, cerita ZZZ menggabungkan tema survival, misteri, dan gaya urban futuristik yang membuat pengalaman bermain terasa berbeda dari RPG kebanyakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara kelebihan dan kekurangannya. Ini termasuk tambahan sedikit secara singkat. Kenapa kok saya membahas tentang kelebihan dan kekurangan? Karena ini dalam bentuk suka dan ketidaksukaan saya ketika selama saya bermain game ZZZ. Dan fun fact, saya bermain ZZZ ini dari awal pertama perilisan game tersebut. Jadi di sekitar di tanggal 5 Juli. Jadi perilisannya tanggal 4 serentaknya, tapi saya baru download sekitar tanggal 5 Juli. Jadi benar-benar di versi pertama saya bermain. Dan untuk suka ketidaksukaan atau kelebihan dan kekurangan dari game ZZZ itu sendiri adalah secara kelebihannya terlebih dahulu ya, itu visualnya stylish, sistem combat yang cepat dan dinamis, audio berkualitas, dan story yang fresh. Jadi saya akan membahas tentang kekurangan dari game Zenless Zone Zero. Jadi kekurangan ini lebih ke ketidaksukaan saya pada game Zenless Zone Zero, yaitu pertama, UI atau menunya rumit. Terlalu banyak opsi di awal membuat pemain baru agak bingung. Jadi kalian harus memperhatikan tutorial dari game Zenless Zone Zero. Ya, kalian harus memperhatikan, gak boleh meleset sedikit pun dan gak boleh di skip. Karena apa? Karena UI menunya itu harus dipahami tanpa di skip. Jadi harus dipahami dulu, karena itu PR-nya nggak cuma di awal tapi di tengah-tengah game. Ketika kalian mengeksplor yang lain, itu juga bakalan banyak banget UI menunya atau UI yang lainnya juga. Lalu ada eksplorasi terbatas. Ini kita
wajib menyelesaikan misinya terlebih dahulu sebelum mapnya terbuka. Ini PR banget, jadi kita nggak bisa mengeksplorasi tempat-tempat yang lain. Jadi kayak kita nggak bisa kepo, mau map ini kepoin tuh nggak bisa. Jadi kita harus menyelesaikan terlebih dahulu misinya baru dibukakan mapnya. Terus habis itu ada sistem gacha. Ya intinya sistem gacha ini lebih ke jalur langit, dan saya kurang suka karena jalur langit yang saya pakai ini terkadang nggak hoki dapet karakter yang saya inginkan. Jadi ya saya harus banyak bersabar dan berdoa sih. Itu aja kekurangan dan kelebihan dari game Zenless Zone Zero. Nah, itu adalah review game yang saya buat dengan game ZZZ atau Zenless Zone Zero. Nah, menurut kalian gimana nih sama game satu ini? Worth it gak buat dimainin? Nah, sekian dari saya untuk penjelasan review game kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan sampai jumpa.